Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwin Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat, dengan Arwin CTB di sini, autor yang menulis sekaligus membacakan cerita untuk kamu. Semoga kamu suka ya dengan cerita yang aku bawakan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arwin Punya Cerita dan follow sosial media di Facebook, Instagram, TikTok @arwinctb. Dadah! Mari mendengarkan kelanjutan novel Insya Allah Suamimu Jodohku karya Arwin CTB. Bagian 12, Lelaki yang Asmi Cintai. Selamat mendengarkan. Tama menatap Asmi dengan pandangan yang meneduhkan. Dia tahu, tampaknya calon istrinya itu sedang bingung. Tidurlah Asmi, di sini kamu akan aman. Saya akan menjagamu dari luar. Baik, terima kasih Pak. Baiklah, kalau begitu selamat malam. Tama hendak pergi dari kamarnya, tetapi tiba-tiba Asmi memanggilnya. Pak. Ya Asmi. Saya mau gosok gigi. Di kamar mandi ada semua yang kamu butuhkan. Asmi mengangguk, lalu tersenyum pada Tama, membuat pria itu merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Ini adalah kali pertama Asmi tersenyum pada dirinya. Tak dapat dipungkiri, Tama bahagia. Namun, di sisi lain, dia juga bersedih. Sebab dia telah gagal untuk menjaga Asmi. Terlebih lagi, dia gagal mendidik istri-istrinya. Lelaki itu sungguh sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Mariana, juga adik-adik madunya. Ketika keluar dari kamarnya, tampak 3 orang itu menunggu dengan cemas. Mereka pasti menyangka bahwa menyiksa Asmi pasti akan aman dan tidak akan ketahuan oleh Tama. Tama, panggil Mariana, berharap bisa mengajak Tama bicara. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Tama hanya mengangkat tangannya tanpa mau menatap Mariana, maupun Aida dan Sita. Kami minta maaf Tama, ucap Aida mencoba menghentikan langkah suaminya. Aku tidak ingin bicara dengan kalian saat ini. Pergilah ke tempat masing-masing, perintah Tama. Tapi Tama, kami hanya... Aku bilang, di antara kalian bertiga, jangan ada yang naik ke lantai atas. Seandainya mobilku tidak mogok di jalan, aku mungkin tidak akan tahu apa yang kalian lakukan di rumah ini, di rumahku sendiri. Tama, aku sungguh menyesal, ucap Mariana lirih. Kamu seharusnya... Tama masih sangat marah. Dia menudingkan jari telunjuknya pada Mariana. Mariana, dia itu masih berstatus tamu di rumah ini. Apa aku perlu mengajarimu apa yang seharusnya kita lakukan kepada tamu? Tatapan kemarahan Tama seharusnya tidak perlu dia dapatkan. Andai Mariana menurut apa kata suaminya. Lekas pergi ke kabinnya dan jangan mendekat, apalagi naik ke lantai atas. Membela diri sama halnya dengan usaha yang sia-sia. Tama benar, Asmi masih berstatus tamu. Meskipun nanti dia juga akan menjadi penghuni rumah, namun terlalu dini jika Mariana berdalih akan mengajarinya sesuatu.
Tama menatap satu persatu istrinya. Kemarahan itu mampu membuat mereka akhirnya pergi. Aida dan Sita mengikuti Mariana ke kabinnya. Mereka bertiga berkumpul di dalam tempat Mariana. "Jangan khawatir," ucap Mariana percaya diri. "Meskipun marah, Tama pasti akan memaafkan kita. Kita harus memanfaatkan sikap pemaafnya itu." "Iya, Kak. Aku setuju," jawab Aida. "Setelah ini, kita cari cara lain untuk mengusir gadis bodoh itu dari rumah ini." "Kak," panggil Sita, "kita akan membuatnya tidak betah tinggal di sini, lalu pergi." "Setuju," ucap ketiga wanita itu kompak. Mereka sungguh tidak menyukai Asmi, apalagi Tama terlihat sangat menyukainya. Jika dibiarkan, maka mungkin selamanya mereka tidak akan dijamah lagi oleh Tama. Tama berkumpul di meja makan untuk sarapan bersama ketiga istrinya. Namun, tidak ada tanda-tanda kehadiran Asmi di sana, membuat Mariana heran. "Tama, di mana Asmi? Apakah dia tidak akan ikut sarapan?" tanya Mariana hati-hati, sebab dia tahu Tama masih marah pada mereka bertiga. "Tidak, dia sarapan di kamarku." Sungguh, jawaban itu sukses membuat ketiga istri Tama panas dingin. Mereka saja tidak diizinkan masuk dan belum pernah tahu isi dalam kamar Tama. Bisa-bisanya Asmi, gadis yang tidak jelas asal-usulnya itu, malah diperbolehkan tinggal di sana. Yang lebih membuat mereka terbakar iri dengki adalah apa kira-kira yang terjadi antara Tama dan Asmi di kamar Tama. Mengingat semalam Tama tidak menginap di pondok siapapun. Dia tidak bermalam dengan salah satu istrinya. "Tama, bukannya sudah menjadi aturan di rumah ini bahwa semua anggota keluarga harus sarapan bersama?" Kali ini Aida yang bertanya. "Kamu benar, Aida," jawab Tama, membuat Aida tersenyum tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama ketika Tama melanjutkan kata-katanya. "Tetapi Asmi adalah tamu di rumah ini. Aku sudah bilang kan, dia belum menjadi keluarga di sini. Jadi, dia tidak terikat aturan itu." Seketika saja senyum di wajah ketiga istri Tama itu redup. Mereka bertiga tidak punya alasan lagi. Jadi, alih-alih memperpanjang, mereka memilih diam dan tetap melanjutkan sarapan. Sementara itu, Asmi sarapan di tempat favorit Tama di atap, sambil menikmati pemandangan pagi yang luar biasa. Meskipun berkabut tipis dan harus melewati rasa dingin yang menggigit kulit, Asmi mulai bisa menikmati itu. Lagi pula, sebentar lagi matahari akan menghangatkannya, pikir Asmi. Mariana, Sita, dan Aida berpamitan usai sarapan. Mereka berangkat ke tempat kerjanya masing-masing. Sementara itu, Tama kembali ke lantai atas untuk menemui gadis istimewanya. Seseorang yang mampu membuat Tama ingin hidup jauh lebih lama untuk menjalani waktu bersama dengan Asmi dan berusaha membuatnya bahagia. Asmi tidak ada di kamar. Tama segera naik ke tempat favoritnya, lalu mendapati gadis itu berdiri, terdiam, sambil memejamkan mata, menghirup udara pagi yang segar. Tama memperhatikan wajah Asmi yang begitu ayu, meskipun tanpa polesan make up, seperti ketika pertama kali mereka bertemu. "Kamu benar, Pak," ucap Asmi tanpa membuka matanya.
Tempat ini luar biasa. Senang mengetahui kalau kamu suka, Asmi. Mungkin aku ingin membahas beberapa hal penting denganmu. Iya? Asmi menoleh, langsung menatap Tama, membuat pria itu melupakan semua kata-kata yang tadinya sudah dirancang akan dikatakannya. Saat ini, keindahan mata Asmi yang manik mata yang hitam tegas, dibingkai dalam kelopak yang membentuk almond, bulu mata yang lentik menghiasinya. Semua kombinasi itu mampu membuat Tama mengagumi keindahan, bukan hanya alam, melainkan keindahan ciptaan Tuhan dalam bentuk manusia, yaitu Asmi. Itu. Asmi berbalik untuk duduk. Dia menyimak apa yang akan dikatakan oleh Tama. Mulai hari ini akan ada persiapan pernikahan. Iya, saya ingin tahu pendapatmu tentang pernikahan kita, Asmi. Pendapatku, apa itu penting, Pak? Tentu saja, aku juga ingin mendengar pendapatmu. Kalau ternyata itu tidak sesuai dengan keinginan Bapak, bagaimana? Tidak mengapa. Pak, mungkin gak sih kalau kita misalnya tidak menikah? Entahlah, aku merasa belum siap menikah. Apa ada orang lain yang ingin kamu nikahi suatu saat nanti? Pertanyaan itu sesungguhnya Tama juga tidak siap dengan jawabannya. Dia tidak ingin patah hati. Namun, Tama juga sadar bahwa sedari awal Asmi hanyalah gadis yang dipaksa oleh dirinya. Mungkin, jawab Asmi singkat. Mungkin, apa kamu punya kekasih? Tidak, Pak, tapi ada orang yang ingin aku nikahi. Tama sudah menyiapkan diri. Dia harus siap, karena dirinya lah yang memulai obrolan itu. Lagi pula, dia sendiri yang memang ingin tahu lebih jauh lagi tentang Asmi. Siapa orang itu, Asmi? Yakin Bapak mau tahu? Tantang Asmi santai. Iya, saya ingin mengetahuinya. Kali ini, Tama memberanikan diri. Dia sudah siap dengan apapun jawaban dari Asmi. Toh mereka akan tetap menikah. Jawaban Asmi tidak akan mengubah apa yang terjadi, meski sangat mungkin membuat Tama patah hati. Orang itu adalah Tama menanti dengan sangat tidak sabar. Orang itu adalah Nam Jo Hyuk. Hah? Siapa? Opa. Tersambung. Wah, makin seru ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk. Dan follow sosial media Mimin di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok @arwenctb. Sampai jumpa.